Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penemu televisi dan rangkaian listrik. Pembelajaran pada tema 3, subtema 2. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu untuk mengubah peradaban dunia. Nih, di pada halaman 61 di buku paket tematik itu ada teks eksplanasi tentang judulnya itu tentang si kotak ajaib. Oke, kalian simak baik-baik sambil dilihat pada buku paketnya atau lihat pada video ya, simak dan lihat videonya. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang itu dikenal dengan televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Nah, pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, yang barusan dibacakan adalah sebuah teks eksplanasi yang pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari. Teks eksplanasi terdiri dari paragraf pertama yaitu tentang topik masalah. Paragraf kedua dan paragraf ketiga itu disebut deret penjelas, dan paragraf terakhir itu disebut dengan
kesimpulan, dan pesan atau pendapat pribadi si penulis. Oke. Nah, itu hanya mengulang pembelajaran sebelumnya tentang teks eksplanasi. Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, nah sekarang kita bahas lebih lanjut tentang apa sih pengaruh televisi terhadap kehidupan, terutama kehidupan masyarakat di Indonesia. Hampir semua masyarakat Indonesia pasti mempunyai televisi. Apakah kalian mempunyai televisi? Ya, pasti semuanya memiliki televisi di rumahnya. Oke. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap harinya. Bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, untuk saat-saat ini juga ada acara tentang pendidikan, baik yang kalian tahu ada di TVRI dan ada siaran dari Ruang Guru juga, seperti itu. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Sebenarnya banyak sekali dampak positif dan negatif dari televisi bagi kehidupan masyarakat. Nah, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Oke. Nah, beragam informasi dari televisi itu bisa mempunyai pengaruh positif maupun negatif. Contohnya di sini pengaruh positif di bidang pendidikan, yaitu mudah menemukan ide untuk mengembangkan suatu keterampilan. Dan hal negatifnya dapat mengurangi waktu belajar. Oke. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh positifnya yaitu cepat mendapatkan informasi tentang penemuan-penemuan atau ilmu-ilmu yang baru yang ada di dunia ini. Sementara pengaruh negatifnya adalah contohnya karena terlalu sering nonton televisi, banyak membuang waktu sehingga kita menjadi lupa bahwa tujuan dari menonton televisi adalah untuk menambah pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar untuk hiburan saja. Oke. Nah, nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat tugas untuk menuliskan pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi yang kalian ketahui atau yang kalian alami sendiri. Karena kalian punya televisi di rumah dan kalian bisa merasakan sisi positif dan sisi negatif dari televisi yang ada di rumah kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kita akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, di video nih Bapak akan menayangkan sebuah tayangan video tentang apa sih rangkaian listrik seri, apa rangkaian listrik paralel, rangkaian terbuka maupun rangkaian tertutup. Nah, rangkaian ini dibuat dengan menggunakan energi baterai dan lampu sederhana atau lampu yang kecil ya.
Coba simak baik-baik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran
yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Oke, bagaimana? Kalian sudah menyimaknya? Bisa dipahami video yang barusan tentang rangkaian listrik? Nah, jika ada yang belum dimengerti, kalian boleh atau diharuskan, diwajibkan untuk mengulang kembali video ini sampai kalian mengerti. Boleh 2 atau 3 kali. Nah, apabila masih ada yang ingin kalian tanyakan karena kurang paham, boleh kalian hubungi wali kelasnya masing-masing untuk menanyakan hal-hal yang kalian belum pahami dan belum ketahui. Nah, sekian video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.